Nah, jadi gini Bapak Ibu, untuk analisis penerapan materi yang modul 1 nanti bisa dibuat formatnya pakai Word juga bisa, pakai PPT juga bisa. Jadi menyesuaikan aja permintaan dosen seperti apa. Intinya adalah Bapak Ibu ngumpul gitu. Intinya Bapak Ibu mengumpul tugas gitu ya. Jangan sampai tidak dikumpul ya. Terserah nanti isinya apa ya di analisis penerapan materi ini. Intinya Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas ini gitu. Nah, tadi kan dipilih pilih satu materi pembelajaran biasanya hasil analisis materi ajar pada kegiatan sebelumnya. Jadi misalkan kita pilih salah satu ya, materi ajar atau materi pembelajaran kan. Nah, nanti seperti ini, kemudian kita pilih ini materinya, materi berdasarkan analisis masalah yang di atas tadi. Atau kalau yang kemarin mungkin bisa ambillah Bapak Ibu salah satu materi dari ini, dari apa, dari yang dirasa sulit itu, yang dirasa sulit atau miskonsepsi, ambil salah satu, kemudian nanti kaitkan dengan lingkungan belajar peserta didik yang ada di sekolah ibu masing-masing gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti poin yang pertama tadi kan materi pembelajaran. Nah, poin yang kedua lingkungan belajar peserta didik. Nah, lingkungan peserta didik ini kan tergantung dari sekolah Bapak Ibu masing-masing, peserta didiknya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tuliskan saja di situ, diketik ya. Lingkungan peserta didik pada SD berapa punya Bapak Ibu ya, dimasukkan, atau SMP atau SMA di daerah pedesaan yang sangat terbatas dalam memperoleh sumber belajar. Kemudian siswa kurang dapat memahami apabila pembelajaran seperti sekarang dilakukan secara online. Nah, mungkin kalimat-kalimatnya silahkan Bapak Ibu bisa dibuat ya, disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga di situ menggambarkan bagaimana lingkungan belajar peserta didik ya. Bisa peserta didik di lingkungan pedesaan, kemudian pembelajaran dilakukan secara online, secara daring karena masih pandemi, namun juga memiliki keterbatasan siswa tidak semuanya memiliki smartphone ya. Dan lain sebagainya. Jadi ditulis dulu ya, untuk materi ajarnya apa, lingkungan belajarnya seperti apa. Kemudian poin yang ketiga kita diminta mengkaitkan ya, kaitkan antara materi ajar dan peserta materi pembelajaran yang dipilih dengan hasil analisis lingkungan ajar gitu. Nah, misalkan seperti ini saya kasih tanda. Nah, bisa seperti ini. Nah, kita diminta mengkaitkan ini antara isian ini ya, isian yang di materi ajar dengan lingkungan belajar peserta didik.
Kita uraikan di sini juga pada materi ajar, kita copy saja ya materi ajar yang di atas ini, merancang unit sekolah dasar. Terjadi misalkan seperti ini ya, permasalahan dalam apa di sini, dalam memperoleh sumber belajar, terutama ragam teks di sekolah dasar, ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang belum mereda, mengakibatkan bertambahnya permasalahan karena siswa cukup terbatas apabila pembelajaran dilakukan secara online. Nah, ini maksud saya kurang lebih apa? Ini contoh satu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan analisis ya pada materi-materi ajar yang kedua, yang ketiga gitu ya. Yang kedua, yang ketiga dan lain sebagainya, disesuaikan dengan materi ajar yang ada di Bapak Ibu masing-masing gitu. Assalamualaikum. Ya, materi ajar yang oke, di apa dengan yang ada di yang dirasa sulit ya, yang dirasa sulit tadi itu bisa disampaikan semuanya ya. Ini kan hanya satu contoh saja. Oke, saya pikir itu nanti ini bisa ditampilkan di dalam bentuk PPT, di dalam bentuk Word juga bisa seperti ini gitu. Saya pikir gitu ya Bapak Ibu ya. Intinya sebenarnya kembali ke dosen masing-masing ya. Namun pada paling dasarnya adalah jangan sampai tugas ini kosong gitu. Jangan sampai tugas ini kosong sehingga nanti tidak bisa dinilai seperti itu. Saya pikir itu Bapak Ibu, nanti saya share di grup ya untuk ininya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.